Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok HG2 akan mempresentasikan tentang demokrasi Pancasila saat pandemi. Sebelum itu, kami perkenalkan diri. Saya Adini Fahma sebagai moderator, beserta rekan-rekan saya, yaitu Farel Aditya, Ilham Maulana, Mira Nuraliza, Noval Faruk, dan Yohanes Yanipar. Untuk pendahuluan, akan saya sampaikan. Sebagai konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Dalam proses tersebut, rakyat berperan penting menentukan atau memutuskan berbagai hal menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rakyat Indonesia, kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Sebagai suatu konsep, demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktik yang terbentuk melalui sejarah panjang. Singkatnya, demokrasi adalah pelambangan dari kebebasan. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat. Sehingga, kebebasan yang dimiliki rakyat dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki orang lain. Untuk materi demokrasi Indonesia akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Farel Aditya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dini selaku moderator atas diskusinya. Jadi saya pada hari ini akan membahas terkait dengan demokrasi Indonesia. Nah, pertama-tama bisa dimulai dulu dengan membaca prinsip-prinsip demokrasi. Jadi ada 7 prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama ada negara berdasarkan konstitusi, jaminan perlindungan HAM, kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat, pergantian kekuasaan secara berkala, adanya peradilan bebas, penegakan hukum dan persamaan kedudukan setiap warga negara di depan hukum, dan adanya jaminan kebebasan pers. Perlu diketahui bahwa ketujuh prinsip-prinsip ini perlu diterapkan di seluruh negara agar berjalannya demokrasi dengan tentram. Lalu next, ada perkembangan demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Jadi di Indonesia dibagi menjadi 4 perkembangan demokrasi sesuai dengan masa-masanya tersendiri. Yang pertama ada demokrasi parlementer, yaitu terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Nah, sistem parlementer ini itu sudah berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan. Nah, kemudian diperkuat lagi dengan adanya UUD 1945 dan UUD 1950. Nah, banyak para ahli menilai bahwa demokrasi parlementer ini dirasa kurang cocok karena lemahnya benih-benih demokrasi, sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi parpol-parpol dan DPR. Nah, berikutnya ada demokrasi terpimpin, yaitu terjadi pada tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa-masa ini itu ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran parpol, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sospol semakin meluas. Nah, banyak sekali tindakan yang menyimpang atau menyeleweng pada ketentuan-ketentuan UUD. Nah, berakhirnya pemerintahan Soekarno menjadi akhirnya pula berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia, yang kemudian digantikan dengan demokrasi Pancasila. Berikutnya ada demokrasi Pancasila pada era Orde Baru, yakni tahun 1966 sampai 1998. Nah, kalau demokrasi Pancasila pada era Orde Baru ditandai dengan adanya dominasi peran ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pengebirian peran dan fungsi parpol, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan parpol dan publik, masa mengambang monolitisasi ideologi negara, inkorporasi lembaga non-pemerintah. Pemerintahan Orde Baru sendiri berakhir pada tahun 1998 setelah Soeharto dilengserkan oleh rakyatnya pada bulan Mei 1998. Yang terakhir ada demokrasi Pancasila era reformasi, yakni dari tahun 1999 sampai dengan sekarang ini. Nah, setelah Orde Baru berakhir, Indonesia mulai memasuki era reformasi di mana pemerintahan oleh B.J. Habibie mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers dan kebebasan berbicara.
Nah, keduanya dapat berfungsi sebagai check and balances, serta memberikan kritik supaya kekuasaan yang dijalankan tidak menyeleweng terlalu jauh. Nah, dalam perkembangannya ini, demokrasi di Indonesia setelah rezim Habibie diteruskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sampai saat ini, yaitu pemerintahan Joko Widodo. Baik, sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Farel atas materi yang disampaikan. Selanjutnya, penyampaian materi akan dipaparkan oleh Naufal Faruk. Untuk Naufal Faruk, dipersilahkan. Terima kasih moderator, saya Nova Faruk, saya akan menjelaskan tentang negara hukum dan hak asasi manusia. Bisa di next. Yang pertama ada pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia sendiri adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia. Next. Selanjutnya ada pengertian negara hukum. Negara hukum adalah sebuah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum atau dapat disebut juga negara yang berlandaskan hukum, menggunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara. Bisa di next. Berikutnya ada hubungan antara hak asasi manusia dengan negara hukum. Hak asasi manusia di Indonesia sebagai negara hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terdapat beberapa pasal yang melindungi hak asasi manusia seperti pasal 28A, hak untuk hidup dan hak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B ayat 1, hak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 2, hak untuk melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Bisa di next. Nah, dari penjabaran tersebut perlu diketahui bahwa dalam penegakan hak asasi manusia atau HAM, agar penjaminan HAM terlaksana dengan baik, diperlukan adanya suatu badan atau lembaga hukum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum HAM di negara tersebut. Contohnya ada Komnas HAM, Komisi Nasional dalam Perlindungan HAM kan. Terus setelah itu mengapa negara hukum dan HAM memiliki terkaitan yang erat? Karena suatu negara hukum wajib untuk memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakatnya. Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka negara tersebut telah melanggar prinsip negara hukum. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Noval atas materi yang disampaikan. Selanjutnya saya persilahkan Ilham untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Boleh di next slide. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu pengertian dari wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah merupakan suatu cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional atau kepentingan bangsa dibanding dengan kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, atau kepentingan suatu golongan tertentu. Next. Kemudian fungsi wawasan Nusantara antara lain terdiri dari dua fungsi utama dan fungsi khusus. Fungsi utama yaitu pertama sebagai panduan bagi masyarakat Indonesia dengan mematuhi atau berlandaskan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. Kedua sebagai pedoman bagi warga negara Indonesia dalam bermasyarakat. Ketiga sebagai acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Keempat, sebagai rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan. Kemudian fungsi khususnya adalah antara lain, kesatu adalah sebagai wawasan pertahanan dan keamanan nasional, kedua sebagai wawasan kewilayahan Indonesia, ketiga sebagai wawasan pembangunan, dan yang terakhir sebagai konsep ketahanan nasional. Kemudian
tantangan implementasi wawasan Nusantara di era modern. Yang pertama, adanya tatanan globalisasi. Yang kedua, adanya konsep dunia yang tidak memiliki batas. Ketiga, adanya perkembangan pesat dalam dunia teknologi. Yang keempat, kesadaran warga negara Indonesia tentang hak dan kewajiban yang sama. 5, munculnya era baru ideologi kapitalisme. Dan yang terakhir, permasalahan pembangunan nasional yang tidak merata. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ilham atas presentasi yang disampaikan. Selanjutnya, untuk ketahanan nasional akan dipresentasikan oleh Yohanes. Untuk Yohanes, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Dini atas drops yang telah diberikan. Boleh next slide. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah syarat dinamis bangsa Indonesia yang berisi kekuatan nasional dalam menghadapi tantangan, ancaman, kendala, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Boleh next slide. Selanjutnya ada sifat-sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional mempunyai sifat-sifat seperti mandiri, dinamis, manunggal, wibawa, konsultasi, dan kerjasama. Sifat mandiri dalam ketahanan nasional berarti ketahanan nasional itu berpegang pada kemampuan diri sendiri dan bergantung pada prinsip tidak mudah menyerah dan juga bertumpu pada integritas negara dan kepribadian bangsa. Sifat selanjutnya yaitu dinamis berarti ketahanan nasional itu selalu berubah dan mengikuti zaman. Oleh karena itu, ketahanan nasional harus selalu diorientasikan ke arah masa depan dengan kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Sifat selanjutnya yaitu manunggal. Ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang tercermin pada terwujudnya kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, selaras, di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sifat selanjutnya yaitu wibawa adalah ketahanan nasional itu sebagai hasil pandangan yang bersifat manunggal dan diwujudkan dengan wibawa nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain, sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, maka semakin besar pula kewibawaan negara tersebut di hadapan negara lain. Sifat terakhir yaitu konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional itu tidak bersifat konfrontatif dan antagonis. Artinya ketahanan nasional itu sangat menghargai dan mengandalkan kekuatan moral dari kepribadian bangsa. Ketahanan nasional itu berkedudukan sebagai sistem yang membentuk kondisi kehidupan nasional yang dicita-citakan, dan juga sebagai landasan konseptual bagi negara, serta menjadi ajaran yang diyakini keberadaannya oleh seluruh bangsa. Baik, begitu saja materi yang saya jelaskan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Yohanes atas materi yang disampaikan. Selanjutnya, untuk fungsi ketahanan nasional akan dipresentasikan oleh Mira Nuraliza. Kepada Mira, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas instruksinya. Saya Mira Nuraliza akan memaparkan terkait fungsi ketahanan nasional. Terdapat 3 fungsi dari ketahanan nasional, yaitu yang pertama, sebagai doktrin dasar nasional. Ketahanan nasional bertujuan untuk menjaga pola pikir, sikap, dan tindakan untuk selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Yang kedua, menjadi pola dasar pembangunan. Ketahanan nasional menjadi panduan bangsa Indonesia untuk melakukan segala pembangunan dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Yang ketiga, menjadi metode pembinaan kehidupan nasional. Ketahanan nasional menjadi metode integral yang mencakup seluruh aspek, yaitu aspek Trigatra, yaitu yang terdiri dari letak geografis, kondisi penduduk, dan kekayaan alam, dan aspek Pancagatra, yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Boleh di next? Selanjutnya saya akan memaparkan terkait pengaruh ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada bidang sosial budaya. Kebudayaan sendiri diciptakan oleh faktor organobiologis manusia, lingkungan alam, lingkungan psikologis, dan lingkungan sejarah. Dalam setiap budaya daerah terdapat nilai-nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing. Kearifan lokal merupakan dasar dari kemampuan budaya lokal untuk menetralisir pengaruh negatif budaya asing. Kebudayaan nasional merupakan hasil interaksi dari budaya-budaya suku bangsa atau budaya asing yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Bentuk ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional, mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang tentunya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air,
berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, terasi, dan seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tentunya tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Esensi ketahanan budaya adalah 8 pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Dengan demikian, ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya di mana warga masyarakat dapat mengembangkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Boleh di next? Selanjutnya terkait pengaruh ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada bidang pertahanan keamanan. Terkait pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara ini, pertahanan keamanan di Indonesia merupakan upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai sistem ketahanan keamanan negara dalam memelihara dan mengamankan negara demi kelangsungan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pertahanan keamanan Indonesia dilaksanakan dengan menyusun, menggerakkan seluruh potensi nasional, termasuk kekuatan masyarakat di seluruh bidang kehidupan nasional, secara terintegrasi dan terkoordinasi. Penyelenggaraan ketahanan dan keamanan secara nasional merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintahan dan negara Indonesia dengan TNI dan Polri sebagai intinya, guna menciptakan keamanan bangsa dan negara untuk mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ditegaskan bahwa sebagai wujud dari kesemestaan, perlibatan seluruh warga negara dalam upaya bela negara merupakan kewajiban sekaligus haknya. Undang-Undang Pertahanan Negara juga mengklasifikasikan bahwa bala pertahanan negara yang digolongkan pada 3 kelompok, yakni kelompok utama itu TNI, kelompok cadangan, dan kelompok pendukung. Bentuk ketahanan di bidang keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi bela negara seluruh rakyat, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Dengan demikian, ketahanan di bidang keamanan adalah keuletan dan ketangguhan bangsa dalam mewujudkan kesiapsiagaan serta upaya bela negara atau suatu perjuangan rakyat semesta di mana seluruh kekuatan Ipolexosbud Hankam disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terkoordinasi untuk menjamin penyelenggaraan sistem ketahanan nasional. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Mira atas presentasi yang disampaikan. Selanjutnya, saya persilakan Yohanes untuk memaparkan presentasi berikutnya. Baik, terima kasih kepada Dina atas kesempatan yang telah diberikan. Saya, Yohanes Siniper, akan menyampaikan refleksi diri tentang topik yang akan dibahas sekarang, yaitu demokrasi Pancasila pada saat pandemi. Kami dari HG2 meyakini bahwa aspek-aspek seperti HAM, kawasan Nusantara, dan ketahanan nasional menjadi landasan berjalannya demokrasi Pancasila untuk menghadapi kondisi pandemi yang sedang terjadi. Meskipun kondisi pandemi menyebabkan kita mengalami kesusahan, kita sebagai bangsa Indonesia yakin bahwa kita dapat melewati ini semua. Hal ini dikarenakan karena kita memiliki sistem demokrasi Pancasila yang sesuai dengan cita-cita bangsa, serta diperkuat dengan aspek-aspek lain, seperti wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan lain-lain. Baik, berikut materi refleksi diri, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Yohanes, atas materi yang disampaikan. Kesimpulan presentasi pada pagi hari ini adalah, di Indonesia sendiri, demokrasi telah dijalankan sejak awal kemerdekaan dengan berbagai sistem demokrasi, yakni demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi Pancasila yang digunakan pada saat ini. Dalam menegakkan hak asasi manusia, perlu diketahui bahwa agar penjaminan HAM dilaksanakan dengan baik, diperlukan suatu badan atau lembaga hukum yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum HAM di negara tersebut. Itulah mengapa baik negara hukum dan HAM memiliki keterkaitan yang erat, karena suatu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakatnya. Ketika terjadi pelanggaran HAM, maka akan sangat bertentangan dengan prinsip negara hukum. HAM itu sendiri adalah hak dasar yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun sehingga melanggar hak asasi manusia. Perlu ditindak dengan tegas bagi semua makhluk hidup yang melanggarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf
apabila terdapat kesalahan kata dan pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.